wal ulumi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah. Niku ta? Nggih, niku. Waman dan adapun siapa saja itu yang amal berbuat siapa man su'an pada perbuatan yang buruk, pada keburukan, damban yaitu dosa, yasu'u yang menyusahkan, siapa man bihi dengan damban, wairahu pada selainnya man. Karomi Tu'mata sebagaimana tuduhannya Tu'mah al-Yahudi yang sebangsa Yahudi. Jadi kan kemarin ada kisah tentang orang yang menuduh bernama Tu'mah. Itu termasuk perbuatan isi daripada su' ya. May ya'mal su'an, yang dimaksud keburukan di sini adalah keburukan yang sampai yasu'u bihi ghairahu, sampai merugikan orang lain. May ya'mal su'an au yadhlim, atau zalim siapa man nafsahu pada dirinya man. Nafsahu pada dirinya man ya'malu artinya berbuat siapa man damban pada dosa, qasiron yang pendek atau yang terbatas, alaihi atas dzambun, au yadhlim nafsahu tsumma yastaghfir, kemudian beristighfar, mohon ampunan siapa man Allah pada Allah, minhu dari Allah, ayyatub artinya taubat siapa man, yajid maka akan menemukan siapa man Allah pada Allah ghafuron, pada maha pengampun, lahu bagi man, rahiman pun maha pengasih, bihi dengan man. Ini termasuk daripada 4 ayat di dalam surat An-Nisa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas bahwa 4 ayat ini adalah sebuah kabar gembira bagi orang yang beriman. Salah satunya ini. Jadi barang siapa berbuat buruk, may ya'mal su'an, di sini secara spesifik menurut banyak tafsir ya, ya'mal su'an yang dimaksud di dalam ayat ini adalah perbuatan buruk yang merugikan orang lain, seperti menuduh ya, terus berbohong, penipuan, itu isi daripada ya'mal su'an, au yadhlim atau mendolimi diri sendiri, yadhlim nafsahu, mendolimi diri sendiri ya, seperti bersumpah atas nama Allah padahal palsu. Mungkin kadang-kadang tanpa sengaja ya, tapi pada akhirnya yaitu zalim pada diri sendiri. Atau kita mengatakan iman tapi tidak melaksanakan sholat dengan baik, tidak puasa Ramadan, nah itu termasuk yadhlim nafsahu. Summa yastaghfirillah, kemudian mohon ampun pada Allah, maka ia tidak akan menemukan kecuali apa yang dia temukan tentang Allah adalah maha pengampunnya. Yajidillah summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim, maka ia akan menemukan Allah sebagai maha pengampun. Jadi memang
biasanya ayat yang diakhiri dengan kalimat Ghafurur Rahima itu permulaannya adalah perintah untuk istighfar, perintah untuk mohon ampun. Terus akhirnya dikatakan orang-orang yang seperti ini, ya, yang zalim pada dirinya sendiri atau yang berbuat buruk yang sampai merugikan orang lain, kemudian yastaghfirillah, benar-benar mohon ampun pada Allah, pasti diampuni sama Allah. Asalkan memang mau minta ampun, mau bertaubat kepada Allah. Waman, dan adapun siapa saja itu yaksib, melakukan siapa man isman pada dosa, gamban artinya dosa, fa innama yaksibu, maka sesungguhnya hanya melakukan siapa man pada isman ala nafsihi, atas dirinya man. Wa may yaksibu isman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Sebenarnya orang yang melakukan dosa itu dia hanya berdosa pada dirinya sendiri. Ada kalimat innama. Innama yaksibu, sesungguhnya hanya berbuat siapa man pada isman ala nafsi, atas dirinya man. Li'anna wabalahu, karena sesungguhnya bencananya man, balasannya man, itu alaiha atas nafsihi, wala yadurru, dan tidak berbahaya apa isman wairahu, pada selainnya man. Wa may yaksibu isman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Kita di saat berbuat dosa, ya, misal tidak puasa Ramadan atau punya kebiasaan berbohong, dibohongi sekali mungkin orang nggak tahu, masih dirugikan. Tapi kedua kali dan seterusnya, siapa yang paling rugi? Tentu ya pembohong itu sendiri. Dia kan yang menyandang status pembohong. Orang lain lebih sakal, oh yang bujuan. Nah itu. Jadi ini yang dimaksud, kebiasaan kita melakukan dosa, meskipun itu pada orang lain, ya, apalagi ke diri sendiri, seperti melalaikan kewajiban, melalaikan suci najis sebelum sholat, nggak diperhatikan dulu pakaiannya, nggih, habis bersih-bersih, misalnya mari masak jeding atau habis mencuci yang di situ sudah dipastikan ada cipratan najis. Nah, itu kan berarti kita tidak memperhatikan, ya, ruginya ke diri sendiri. Itu sudah pasti, kalau kesalahan, kalau kecerobohan itu kerugiannya adalah ke diri sendiri. Kita menyalahi diri sendiri. Begitupun ketika melakukan dosa yang sifatnya kesalahan terhadap orang lain, kebohongan. Katanya kan kebohongan itu merugikan orang lain, iya, tapi sebenarnya yang paling rugi ya si pembohong itu sendiri. Biasanya pembohong itu gampang gonta-ganti nomor HP. Bedo lek sampean mungkin ganti nomor HP soalnya paketnya sing lawas wis entek, golek sing promo ganti nomor HP. Tapi kalau sudah dewasa kan gak mungkin gonta-ganti nomor HP, pasti ono alesane. Gonta-ganti nomor HP, terus bila perlu lek wis penipu kelas kakak ganti alamat, ganti jeneng barang. Siapa yang paling rugi sing bondone paling akeh? Ya penipu itu sendiri. Awalnya mungkin dia berhasil sekali menipu seseorang atau tukang menyebar berita hoax lah, ya. Awalnya orang percaya, tapi sekali dua kali loh kok yang diberitakan ini apa namanya kroso lah. Pasti kan orang dibohongi itu sebenarnya terasa kan. Yang pada akhirnya menyandang apa namanya titel pembohong sampai dia mati, ya pembohongnya itu sendiri. Ini yang dimaksud dari ayat wa may yaksibu itsman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Jadi pelaku dosa itu sebenarnya dia menyalahinya, berbuat dosanya ya ke diri sendiri. Kesalahannya adalah ke diri sendiri. Wakana dan ada siapa Allah itu aliman, maha mengetahui, hakiman pun ahli hikmah, fi sun'ihi, di dalam perbuatan Allah. Fi sun'ihi, di dalam perbuatan Allah. Jadi ketentuan hukum seperti ini, ya, ketentuan bahwa manusia ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa, melakukan maksiat, berarti dia menyalahi diri sendiri.
Ini juga berdasarkan karena Allah Maha tahu. Artinya apa? Sekalipun kesalahan kita tidak diketahui orang lain, ya, tapi Allah tahu. Jadi orang-orang yang manipulatif ya, biasanya sulit teridentifikasi kesalahannya. Kesalahannya itu dia berhasil menutupi banyak sekali kesalahan di dalam dirinya. Iya, bisa jadi selagi hidup di dunia nggak ada yang tahu kejelekannya. Bisa jadi kita, maka di dalam hikam itu dikatakan bahwa seringkali banyak sekali kalimat-kalimat yang dijelaskan oleh ulama-ulama ahli hikmah itu bahwa kita baik di mata orang lain itu ya hanya karena Allah menutupi keburukan kita. Mungkin ada alasan kuat Allah menutupi itu, ya. Kita dikehendaki oleh Allah untuk terlihat baik di mata orang lain. Kadang-kadang kalau kita nggak sadar, kita terjebak, maka kita merasa oh ya sudah sesuai, orang-orang menganggap saya sebaik itu sudah sesuai. Akhirnya kadang ada keburukan yang istilahnya apa ya, ya yang memang orang lain tidak tahu tapi Allah tahu. Termasuk orang yang suka berbohong, suka melimpahkan kesalahan pada orang lain, ya, seperti yang dilakukan kan ayat-ayat ini kan masih berhubungan dengan tuduhan yang dilakukan oleh Tu'mah kepada orang-orang Yahudi, ya. Jadi seorang penuduh, seorang pengacau lah ya istilahnya. Bisa jadi manusia di dunia ini akan percaya dengan isu yang dibuat oleh seseorang, tapi Allah tahu kenyataannya. Wa kana Allahu aliman hakimah, dan Allah sudah menyiapkan balasan untuk orang-orang tersebut. Waman, dan adapun siapa saja itu yaksi melakukan siapaman, berbuat siapaman khoti'atan pada khoti'ah, dosa kecil. Khoti'atan pada dosa kecil, damban artinya dosa, sohiron yang kecil. Au ifman atau dosa besar, damban artinya dosa, kabiron yang besar. Bedanya tadi kan ada su. Nah, ini level-level keburukan, ya, level-level keburukan. Ada su itu adalah keburukan yang merugikan orang lain. Kemudian ada khoti'ah, khoti'ah itu dosa kecil, ya, dosa kecil ada banyak, ya. Yang tidak terasa. Atau isman, yang dimaksud adalah damban kabiron, dosa yang besar. Kalau isman itu kategorinya adalah yang bersifat kriminal, ya, atau termasuk di dalamnya adalah syirik. Syirik itu kan kita mencurangi Allah, ya. Jadi kalau isman itu sifatnya adalah kriminal seperti pembunuhan, perselingkuhan, terus kemudian pencurian. Nah, ini masuk dalam kategori isman, termasuk diantaranya adalah syirik, ya, kita mencurangi hubungan kita dengan Allah. Ini termasuk di dalam isman. Wa may yaksib khoti'atan au isman summa yarmi, kemudian menuduhkan siapa man bihi dengan isman tersebut barian pada orang yang tidak bersalah. Barian pada, kalau barian itu makna aslinya adalah orang yang tidak berurusan dengan isman. Ketahuan ya, barian pada orang yang tidak bersalah minhu dari isman. Faqadih tamala, maka benar-benar menanggung siapa man. Faqadih tamala, maka benar-benar menanggung siapa man. Tahammala artinya menanggung siapa man buhtanan pada kebohongan. Buhtanan pada kebohongan yang besar. Biromihi sebab dalih nyaman. Biromihi sebab dalih nyaman, sebab tuduhan nyaman. Wa ifman, dan dosa mubinan yang jelas. Jadi tuduhan
itu sesuatu yang sangat-sangat dilarang. Tuduhan itu sebuah dosa yang sangat-sangat dilarang. Bahkan ketika tidak memandang apakah tuduhan tersebut berupa kesalahan besar atau kesalahan kecil. Letak kesalahannya ada di mana? Letak dosa besarnya ada di mana? Ada di kebohongannya. Ada pada tuduhannya. Maka di dalam perkara pernikahan, di dalam hubungan pernikahan di awal-awal surat An-Nisa itu dijelaskan ketika seseorang ketahuan berzina, kalau tidak ada saksi tiga pria dewasa, maka kesaksian tersebut apalagi oleh pasangannya sendiri itu dianggap tidak sah, itu dianggap palsu. Kenapa? Ini saking kejamnya tuduhan. Tuduhan itu bisa menjatuhkan martabat dan menghancurkan kehidupan seseorang. Maka dikatakan tuduhan atau kalau di dalam fikih itu apa bahasanya? Itulah pokoknya ya, ada di dalam fikih itu ada yang memang khusus membahas tentang tuduhan zina, tuduhan mencuri, itu ada. Nah, itu kesalahannya apa baik yang dituduhkan itu dosa besar maupun dosa kecil, ya. Nah, yang menjadi tolak ukurnya adalah letak tuduhannya itu sendiri. Orang yang suka menuduh, ya, baik itu kesalahan besar maupun kesalahan kecil, sama saja itu adalah sebuah dosa besar, ya. Karena dia menanggung sebuah kebohongan yang besar. Karena gini ya, berita buruk yaitu tadi dampaknya adalah seseorang yang dituduh akan menanggung beban sosial, beban moral yang panjang, ya. Seseorang yang dihancurkan nama baiknya itu adalah sama saja dengan menghancurkan kehidupan seseorang dengan tuduhan itu. Maka dan ketika satu orang menyampaikan kemudian sampai ke orang pertama masih sama beritanya, ya, masih sama beritanya, nanti sampai ke orang kedua sudah mulai ono bumbu-bumbune masaku titik-titik, nggih. Sampai ke orang ketiga, sampai ke orang ke-10, nggih, kabarnya sudah enggak karuan. Maka inilah perlu kehati-hatian, nggih, ketika ketika sudah berpasangan gitu ya. Ketika sudah berpasangan kemudian kalau ingin berkeluh kesah, maksudnya memang benar-benar ada masalah di dalam rumah tangga yang perlu dibahas, sebisa mungkin jangan ceritakan kepada orang lain. Nih, ceritanya ke siapa? Ke orang terdekat, ke orang tua misalkan, ke saudara kandung, atau ya yang pertama otomatis bicarakan dengan pasangan secara langsung. Atau kalau pengen aman, bener-bener aman, ya memang perlu konseling pernikahan, karena orang-orang dengan profesi konseling pernikahan itu menjamin keamanan konselornya ya, menjamin keamanan penggunanya. Ini terkait dengan jangan sampai kita menjadi orang yang menuduh, menjadi orang yang menuduh, karena ya tuduhan palsu itu akan menyebabkan kita terjatuh ke dalam sebuah kebohongan besar. Orang ini pahamnya begini, nanti yang lain pahamnya begini, gitu. Dan ya kalau dilihat dari ayatnya jelas ya, faqadih tamala buhtanan wa itsmam mubina. Mungkin yang dituduhkan itu kesalahan kecil, tapi ternyata ketika tanpa sadar kita menuduhkan ke orang lain, justru kita kena dosa besarnya. Padahal sakjane yang dituduhkan itu dosa kecil gitu. Jadi kan kalau bagaimana, apakah sebuah tuduhan itu melihat-lihat yang dituduhkan, misalnya sing dituduhno itu dosane cilik berarti dosanya tuduhan itu kecil? Enggak. Pokoknya entah itu kesalahan kecil maupun kesalahan besar, si penuduh adalah yang menyandang dosa paling besar. Ini penjelasan daripada ayat faqadih tamala buhtana.
menanggung sebuah kebohongan yang besar, wa itsmam mubina, dan dosa yang nyata. Mungkin yang dituduh hanya tertuduh, bisa jadi nggak salah apa-apa, nggak ada dosa apa-apa. Kan rugi ya. Sing melakukan tuduhan kan rugi. Wis modal goro, modal itu ya. Dia sendiri juga yang kena imbas dosa besarnya. Wa itsman mubina, bayinan yang jelas bikasbihi dengan perbuatannya, bikasbihi dengan perbuatannya man. Walau la fadlullahi, kalau toh tidak ada adapun anugerah Allah alaika atas dirimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah itu maujud, bila ismati, dengan penjagaannya Allah, lahammat, maka akan menuju, lahammat maka akan menuju, akmarat artinya menyimpan, siapa ifatun, golongan, minhum dari kaum, min qaumi Tu'mata, dari kaumnya Tu'mah, bertujuan atau menuju apa? Ayyudillu, pada untuknya menyesatkan siapa kaum kepadamu. Nah, jadi saking dahsyatnya tipuan nih, saking nopo nggih, bahayanya hoax, bahayanya berita palsu, tuduhan yang disebarkan oleh Tu'mah, maka kemudian Allah memberikan sebuah peringatan ya, memberikan sebuah peringatan, walau la fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu, kalau toh tidak ada anugerah Allah terhadap kaummu wahai Muhammad gitu ya, maka sebagian dari kaum Rasulullah, sebagian dari kaum mukminin akan disesatkan oleh ya akan mampu menyesatkan nih, karena sudah sesat nih, karena sudah ikut ayudilu, pada untuknya menyesatkan siapa kaum kepadamu. Maka di sini adalah Rasulullah yang dimaksud. Artinya bisa-bisa kalau tidak ada anugerah Allah, maka semua kaum mukminin akan percaya dengan tuduhan tersebut. Anil qadai, dari menghukumi, bil haqqi, dengan hukum yang hak, bitalbisihim, dengan menyamarkan kaum, alaika, atas dirimu, wama yudilluna, dan tidak bisa menyesatkan siapa kaum, illa anfusahum, kecuali pada dirinya kaum, wama yadurru, dan tidak bisa membahayakan siapa kaum kepadamu, min syai'in, dari sesuatu, min syai'in, dari sesuatu, lianna wabala itlalihim, karena sesungguhnya bahaya penyesatannya kaum itu alaihim, atas dirinya kaum. Jadi mereka yang menyesatkanmu wahai Muhammad, di sini kitabnya adalah Rasulullah, atau kalau kita gariskan sekarang adalah orang-orang yang beriman nggih. Wa ma yudilluna anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Mereka yang menyebarkan berita palsu, yang menyebarkan tuduhan palsu, sebenarnya yang mereka sesatkan adalah diri mereka sendiri. Wa anzala, dan menurunkan siapa Allah alaika, atas dirimu, alkitab, pada kitab, Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, wal hikmata, dan hikmah, ma fihi, yang berada di dalam Al-Qur'an, minal ahkami, nyatanya dari hukum-hukum, wa 'allama, dan mengajarkan siapa Allah kepadamu, malam takun, yang tidak ada engkau, itu ta'lamu, mengetahui engkau. Sesungguhnya Allah telah menurunkan padamu kitab dan hikmah, dan mengajarkan apa yang sebelumnya kita belum mengerti. Di sini kitabnya masih Rasulullah.
minal ahkami nyatanya dari hukum-hukum wal ghaibi dan hal-hal yang gaib. Wakana dan ada apa fadlullahi anugerah Allah alaika atas dirimu bidzalika dengan anzalallahu alaikal kitab tersebut wa ghairihi dan selainnya dalik itu aziman sungguh besar. La khaira tidak ada kebaikan itu maujud. La khaira tidak ada kebaikan wa kana fadlullahi alaika azima titik. La khaira tidak ada kebaikan itu maujud fi kathirin dari banyak orang. Min najwahum dari bisikannya annas. Ain nasi artinya bisikan manusia. Ai ma yatana jauna. Aima artinya perkara yatana jauna yang munajat siapa nas fihi di dalam ma. Wa yatahaddatsuna dan bercerita siapa nas illa najwaman kecuali bisikannya orang amaro yang memerintahkan siapa man bisodakotin dengan sedekah au ma'rufin atau perbuatan baik. Amali birrin artinya perbuatan baik. Au islahin atau merukunkan bainan nasi atau mendamaikan bainan nasi di antara manusia. Bainan nasi di antara manusia. La khairu fi katsirin min najwahum. Jadi bisikan atau ajakan apapun itu tidak ada yang lebih baik ya, kecuali bisikan atau ajakan yang mengajak pada perilaku sedekah, ya, perilaku memberi atau perbuatan baik. Atau termasuk di sini adalah islahim bainan nas, mendamaikan antara manusia. Jadi jangan jadi penyulut pertengkaran, ya. Kalau ada perselisihan, kalau kita bisa selesaikan, kita selesaikan. Kalau nggak bisa menyelesaikan, ya jangan sampai jadi penyulut. Ya. Kalau kita tidak mau tergolong masuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Kalau memang tahu penyelesaiannya dan kita paham mana yang benar, okay, ya harus, karena di antara perbuatan besar yang ditanggungjawabkan kepada manusia itu ya islahin bainan nas, mendamaikan antara manusia, Di saat dewasa kita akan menemui banyak peristiwa yang mengarahkan kita kepada pilihan apakah kita bisa menjadi pendamai di antara orang-orang, okay, atau kita justru menjadi penyulut perselisihan. Ini manusianya yang bisa milih. Kalau kita bisa menjadi pendamai, biasanya memang kapasitasnya besar, nggih. Orang yang ditakdirkan diamanahkan di tangannya sebuah kedamaian itu ya biasanya sepaket dengan ilmu pengetahuan, keberanian, akhlaknya, dari semuanya sudah kompleks gitu ya. Dia mengerti cara bagaimana mendamaikan situasi, mengerti caranya. Tapi juga nggak kalah penting bagi seorang pendamai, dia harus paham bahwa seorang troublemaker atau pembuat kerusuhan ya, penyulut permusuhan itu sama pinternya, ya. Maka kapasitasnya otomatis punya kapasitas al-ma'ruf atau kapasitas keimanan yang lebih besar daripada orang lain. Jadi di saat orang ini memang semacam kayak diamanai oleh Allah untuk menjadi sumber kedamaian bagi orang-orang. Ini amal yang cukup berat, dibutuhkan dibutuhkan banyak hal di diri seseorang untuk bisa islahin bainan nas.
Waman dan adapun siapa saja itu yaf'alu melakukan siapa man dalika pada perbuatan tersebut. Nah, yang dimaksud di sini adalah sodaqoh au ma'ruf au islahin bainan nas. Al-madhkuro yang telah disebutkan apa amar. Bisa masuk di paling. Dan salam ini dile kompor anak. Kayak mboten dirungung semut. Ibtigoa mardhotillahi karena mencari ridho Allah. Tolaba mardhotillahi artinya mengharapkan ridho Allah. La ghairihi tidak selain mardhotillah min umurid dunia dari perkara-perkara dunia. Nggih. Jangan anu cacak ya. La wairihi tidak selainnya mardhotillah min umurid dunia dari perkara-perkara dunia. Fasaufa nu'tihi maka akan memberikan aku hi pada man. Binuni dengan nun wal ya'i dan dengan ya. Ailahu artinya memberi siapa Allah. Ajron pada pahala aziman yang besar. Seseorang yang berada pada kapasitas sedekah, terus kemudian menjaga kebaikan di dirinya, terus sampai bisa islahin bainan nas, okay. Tujuannya hanya satu, ibtigo amardhotillah, mencari ridho Allah. Tujuannya bukan selain Allah, okay, tapi benar-benar mencari ridho Allah. Islahin bainan nas itu banyak. Lawyer itu kerjaannya juga itu. Okay. Kalau misalkan itu sudah menjadi pekerjaan dengan harga yang mahal, nah, itu bagaimana rezekinya sebenarnya ada nih. Jadi di dalam Ihya itu ada penjelasan, ada yang apa? Ada menjelaskan tentang profesi-profesi yang kalau dibayar itu sebenarnya apa ya? Sifat rezekinya itu makruh. Ya, tapi ini apa namanya? Istilahnya bagi sebagian orang ya untuk level tertentu lah ya. Jadi kayak misalkan apa yang kalau di dalam Ihya itu dijelaskan orang yang bekerja di bidang ini bayarannya itu nggak boleh ngasih tarif sebenarnya, biar dibayar seikhlasnya. Kalau dibayar seikhlasnya itu berarti hadiah, yaitu pengajar, dokter, terus kemudian yang berprofesi sebagai islahin bainan nas, ahli hukum, apa, pengacara. Nah, ketiga profesi ini kalau dimasukkan lagi adalah adzan, apa, muadzin di masjid. Keempat profesi ini nggak boleh menyebutkan angka tarifnya sebenarnya. Tapi seiring perkembangan zaman, ya, kemudian karena hukum ini adalah sesuatu yang pelik, sesuatu yang berat, biasanya penyelesaiannya juga butuh sesuatu yang besar. Ya, yang penting kalau jadi lawyer, cari klien yang bisa membawa kita pada mardhotillah, pada keridhaan Allah. Ya. Nah, insya Allah juga rezekinya akan dijaga sama Allah. Tapi ya kebanyakan lawyer ya gitu, ya. Terus semakin besar kasusnya, okay, penggunanya, usernya juga orang-orang besar, ya tarifnya besar karena sekolahnya juga mahal, atau masuk gak balik modal gitu ya. Jadi kalau tujuannya adalah mardhotillah, maka akan diganjar sesuatu yang besar, okay. Ini seperti yang dilakukan oleh di saat masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Jadi apa? Memang masa khilafah itu adalah masa yang luar biasa karena mulai dari Sayyidina Abu Bakar, terus kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Ali itu punya karakter yang masing-masing istimewa, ya, dan masing-masing luar biasa gitu. Selain saya pikir kalau islahin bainan nas ini
Kalau orang sekarang nggak mau kalau nggak dibayar. Mencari pendamai di antara umat manusia yang tujuannya hanya karena ridho Allah zaman sekarang tentu jarang, pasti sulit dicari. Maka yang namanya khilafah itu nggak akan kembali, nggak mungkin. Oh, negara ini harus kita jadikan negara yang khilafah supaya semua kembali pada poros Islam, akan sulit ya, karena pemimpinnya nggak ada yang seperti para sahabat ya, nggak ada yang seperti para khalifah ya. Umat yang dipimpin juga tidak ada yang seperti umat pada masa itu. Jadi ya nggak mungkin kembali masa khilafah itu sebenarnya, melihat dari karakter. Wa kana Allahu wa may yushaqiqir rasul fasawfa nuti ajran 'azima. Wa man adapun siapa saja itu yushaqiq mengingkari atau mengingkari siapa man, yukhalifu artinya berpaling siapa man ar-rasula pada rasul, pada utusan, pada seorang utusan, fima di dalam perkara jaa yang datang siapa rasul bihi dengan ma, minal haqqi dari agama yang hak, mimba dima dari mimba dima tabayyana dari setelah menjadi jelas, dari setelah menjadi jelas lahu bagiman apa al-huda petunjuk. Goharo artinya jelas lahu bagiman apa al-haqqu perkara yang hak, bil mu'jizati dengan petunjuk-petunjuk, dengan tanda-tanda, wayat tabi' dan mengikuti siapa man thoriqon pada jalan ghairu sabilil mu'minina yang selain jalannya orang-orang yang beriman. Aytoriqihim artinya jalannya mukminin, alladhi yaitu jalan, hum yang adapun al-mukminin itu alaihi atas alladhi, minat dini nyatanya dari agama Islam, bi ayyak furo dengan untuknya kufur siapa man, nuwali maka memerintahkan aku ma pada perkara tawalla yang condong siapa man pada ma. Naj'alu artinya menjadikan aku walian pada orang yang menangani atau walian pada penanganan lima terhadap perkara tawalla yang menguasakan siapa man pada ma, minad dhalali nyatanya dari kesesatan. Bi an-nakhla dengan untuknya menyepikan aku bainahu di antara man wa bainahu dan di antara ma fid dunia di dalam dunia. Wa nuslihi dan memasukkan aku, nudkhilu artinya memasukkan aku pada man fil akhirati di dalam akhirat, jahannama pada neraka jahanam. Jadi setelah dikatakan fasaufa nutihi ajron 'azima bagi orang-orang seorang beriman yang bersedekah, berbuat baik dan islah atas ridho Allah, kemudian wa may yushaqiqir rasul seseorang yang mengingkari ajaran Rasul setelah tahu kenyataan, terus kemudian tidak mau mengikuti apa yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Wayat tabi'u ghairu sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Ya sudah, artinya nuwallihi ma tawalla itu apa sih? Maka aku serahkan mereka pada apa yang menjadi keyakinan mereka. Jadi Allah sudah tidak lagi cawe-cawe. Urip rezekine masih berada di dalam tanggungan Allah karena Allah mencintai semua
makhluk yang sudah diciptakan, tetap dirawat kehidupannya oleh Allah, tapi tentu saja dia akan diserahkan pada apa yang diyakini. Diserahkan pada apa yang diyakini. Apa yang diyakini ya kesalahan itu tadi, karena dia mengikuti selain pada jalannya orang-orang yang beriman. Wa nuslihi jahannam. Fayahtakiru, maka terbakar siapa man fiha di dalam jahannam, wasaat, dan benar-benar buruk apa jahannam, apanya masiron, tempat kembalinya, marjian artinya tempat kembali dia, adapun jahannam, wasaat masiro, jahannam adalah tempat kembali yang paling buruk. Innallaha, sesungguhnya Allah, itulah yaghfiru, tidak mengampuni, tidak akan mengampuni siapa Allah, ayyusyroka, pada untuknya disekutukan siapa bihi Allah. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi, Allah tidak mungkin mengampuni perbuatan syirik, kita mencurangi hubungan kita dengan Allah dengan menduakan Allah, tidak akan ada ampun bagi orang yang melakukannya. Wa yaghfiru, dan mengampuni siapa Allah, ma, pada dosa, duna dzalika, yang selain ayyusyraka bihi tersebut. Duna dzalika, yang selain ayyusyraka bihi tersebut, liman, bagi orang, yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Tentu saja biar orang nggak gampang-gampang melakukan dosa. Oh, terus pokoknya yang penting aku gak syirik, yo gak sholat, nyolongan. Ya kalau dikehendaki orang-orang seperti ini, kalau sama Allah dikehendaki pertolongannya juga dapat pertolongan. Allah juga akan memberikan ampunan. Contohnya, orang ini tidak beriman, terus kemudian di masa-masa tuanya Allah menghendaki membersihkan orang ini dari dosa-dosa. Karena misalkan dikehendaki oleh Allah untuk masuk surga dengan rahmat Allah, dengan apa yang memang Allah kehendaki, maka di masa tuanya dibuat sakit gitu sama Allah, sehingga karena sakit keras itu termasuk dari pelebur dosa, maka ketika mati bisa jadi husnul khotimah gitu. Tapi bukan berarti kita boleh lalai gitu ya. Ya kalau kita tergolong orang yang dikehendaki sama Allah. Kalau ternyata enggak, wis kadung GR, wis aku gak sholat dhisik ngenteni engko lek wis tuwek, tibake umure gak sampai tuwek. Wis aku gak nutup aurat dhisik, Najwa Shihab iku anake ulama ya gak usah tiru. Najwa Shihab ngono anake ulama nggih, anake kiai. Paling-paling wis ana kafringan surgane, wis ana, wis didongakno terus sampe wong tuane. Nek kene wong biasa wis gak usah melok-melok. Bisa jadi kita yang perasaan kita wis nutup aurat, ternyata menurut kaul ulama yang lain kita belum menutup aurat. Kan? Kalau kita mengacu pada pembelajaran fikih, aurat perempuan di luar sholat wis cukup blek. Terus gak usah menjustifikasi orang lain. Pemane ngilokno anake ulama ya wis cek urusane, gak kenal ae gak usah ngilokno. Jadi seperti itu. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dimaksudkan di sini bukan kok seakan-akan kita bebas berbuat dosa. Siapa tahu nanti beruntung kita dapat keselamatan dari Allah, bukan begitu. Tuas nglakoni dosa, tibake mati pas nglakoni dosa. Sekali-sekali rek gak salat isya tibake bablas. Naudzubillah. Waman, dan adapun siapa saja itu yusyrik, menyekutukan siapa man billahi, dengan Allah, faqad dhalla, maka benar-benar tersesat siapa man, dhalalan, dengan kesesatan, ba'idan, yang jauh, anil haqqi, dari perkara yang hak. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idan. Jangan sampai seperti ini. Maka amal-amal ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari, terutama ibadah wajib, itu harus dijalankan. Dari ibadah wajib itu ada doa-doa yang membawa kita pada keamanan iman, supaya iman kita menetap di hati. Di dalam sholat ada doa-doa,
yang demikian di dalam puasa, ada hikmah di dalamnya. Oh ternyata kalau kita berpuasa hikmahnya seperti ini, kita bisa merasakan seperti ini. Di dalam sedekah juga sama, di dalam zakat fitrah, pokoknya di dalam ibadah wajib, semua ibadah wajib itu sebisa mungkin kita patuhi, ya. Ibadah wajib terutama ibadah sunnah dan juga perbuatan baik itu kita usahakan, kita maksimalkan di diri kita. Tujuannya apa? Untuk merawat supaya hati kita tidak tersesat. Karena kalau mengacu pada ayat ini ya, kenapa kok sampai syirik itu menjadi dosa yang tidak bisa diampuni gitu ya? Karena wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan. Seseorang yang sudah menyekutukan Allah berarti dia sudah tersesat. Artinya tersesat ya wis gak eling sapa sing nyiptakno. Sudah tidak lagi mengingat siapa penciptanya, namun Allah Ta'ala. Mungkin tanggal 5 pendak ini kudu riko mang mbak nenek matur yo tak kongkon ngusahakno kendaraan iki kaya pas apa iku sing nang Padegan pas sedo pas iki. Nah, kok nek pas pendak sampeyan iso ngomong iki tak kongkon golekno mobil.